Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Aljira Tunggal Asmara dengan NRP 21402021. Di sini saya akan mempresentasikan usul penelitian saya yang berjudul Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Kualitas Sistem Informasi Akuntansi terhadap kinerja perusahaan, studi pada Koperasi Seri A BMT Investa Mubarakah Cianjur. Alasan saya mengambil judul tersebut karena topiknya sangat relevan dengan perkembangan teknologi saat ini dan datanya bisa sekunder yang mana memudahkan saya dalam mengelola data secara online. Untuk bab satu, yang pertama adalah latar belakang. Di sini kemajuan teknologi saat ini telah menjadikan sistem informasi sebagai sumber daya yang sangat penting yang perlu dikelola dengan baik dan benar. Setiawati berpendapat bahwa sistem informasi telah menjadi aset tidak berwujud yang jika dikelola dengan baik dapat digunakan untuk meningkatkan kinerja perusahaan secara keseluruhan. Organisasi harus selalu menjaga kualitas informasi akuntansi agar dapat memperoleh manfaat yang menguntungkan. Dan keberhasilan suatu perusahaan dalam menetapkan strategi didukung oleh performa perusahaannya sendiri. Untuk lanjutannya di sini ada fenomena yang saya ambil. eh, saya mengambil fenomena ini karena sangat relevan dengan judul saya, yaitu pengaruh pemanfaatan teknologi informasi dan kualitas sistem informasi akuntansi terhadap kinerja perusahaan. Untuk rumusan masalah, di sini terdapat 6 perumusan masalah. Untuk yang pertama, yaitu ada bagaimana pemanfaatan teknologi informasi pada koperasi seri A BMT Investa Mubarakah Cianjur. Yang kedua, bagaimana kualitas sistem informasi akuntansi pada koperasi seri A BMT Investa Mubarakah Cianjur. Yang ketiga, bagaimana kinerja perusahaan pada koperasi seri A BMT Investa Mubarakah Cianjur. Yang keempat, seberapa besar pengaruh pemanfaatan teknologi informasi koperasi seri A BMT Investa Mubarakah Cianjur. Yang kelima, seberapa besar pengaruh kualitas sistem informasi akuntansi koperasi seri A BMT Investa Mubarakah Cianjur. Dan yang terakhir yaitu yang keenam, seberapa besar pengaruh pemanfaatan teknologi informasi dan kualitas sistem informasi akuntansi pada kinerja perusahaan. Untuk bab 3 yang pertama di sini ada grand theory. Di sini saya menggunakan teori TPC yaitu teknologi to performance chain, yaitu model komprehensif yang terdiri dari dua aliran penelitian yang saling melengkapi, yaitu sikap memakai sebagai prediktor dari pemakaian teknologi dan kesesuaian tugas teknologi kepada kinerja yang saya ambil. Untuk yang kedua, di sini ada teori umum dari variabel yang diteliti. Terdapat tiga variabel. Yang pertama, untuk teknologi informasi, menurut Rajaman, teknologi ini teknologi informasi ini didefinisikan sebagai teknologi yang digunakan untuk memperoleh, menyimpan, mengatur, dan lain-lain agar dapat digunakan oleh para pemakai informasi. Dan yang kedua ada kualitas sistem informasi, merupakan merupakan sistem yang memiliki karakteristik. Jadi semakin baik kualitasnya, seperti mudah penggunaan, akses yang cepat, jelas, mudah dipahami, efektivitas, fleksibel, maka penggunanya akan merasa puas. Itu menurut menurut Cassandra dan Juliarsa. Dan untuk yang ketiga yaitu kinerja perusahaan, yaitu merupakan suatu gambaran atau kondisi perusahaan yang mana kondisi tersebut merupakan hasil dari kegiatan manajemen. Untuk kerangka pemikiran di sini terdapat dua variabel independen, yaitu yang pertama pemanfaatan teknologi dan yang kedua ada kualitas sistem informasi, yang mana keduanya saling berkaitan terhadap terhadap variabel dependen yaitu kinerja perusahaan. Untuk hipotesis di sini terdapat tiga variabel, yaitu yang pertama terdapat pengaruh pemanfaatan teknologi informasi terhadap kinerja perusahaan, yang kedua terdapat pengaruh kualitas sistem informasi akuntansi terhadap kinerja perusahaan, dan yang terakhir yaitu terdapat pengaruh pemanfaatan teknologi informasi dan kualitas sistem informasi akuntansi terhadap kinerja perusahaan. Untuk bab 3 di sini yang pertama terdapat jenis dan desain penelitian. Untuk jenis ini saya mengambil kuantitatif karena memungkinkan pengukuran variabel yang objektif dan terukur. Selain itu, dalam pengumpulan data, memungkinkan pengumpulan data yang cepat dalam jumlah yang banyak dan cepat. Untuk operasionalisasi variabel,
Untuk variabel yang pertama di sini terdapat 5 indikator dan termasuk ke dalam skala rasio. Untuk variabel yang kedua terdapat 7 indikator dan masuk skala rasio. Dan untuk yang ketiga yaitu kinerja perusahaan terdapat 7 indikator dan juga termasuk ke dalam skala rasio. Untuk populasi dan sampel penelitian, untuk populasinya di sini terdapat 75 pegawai dari BMT Investa Mubarakah Cianjur tadi. Untuk sampelnya di sini terdapat 63 karena menggunakan rumus dihitung menggunakan rumus Slovin, yang mana ini untuk rumusnya, dan jika diimplementasikan dan dijumlahkan menjadi 63,15, yang jika dibulatkan jadi 63, maka yang diambil hanya 63 karena 12 pegawai lainnya tidak termasuk dalam bagian organisasi yang relevan untuk penelitian ini. Untuk yang keempat, ada metode analisis data. Di sini saya menggunakan analisis deskriptif yang bertujuan untuk menjelaskan dan menggambarkan data yang telah terkumpul tanpa maksud membuat kesimpulan umum atau generalisasi. Ini analisis ini dilakukan kepada 3 aspek tadi. Untuk mungkin cukup sekian penjelasan presentasi dari saya. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Horas dan Bapak Budi yang memberikan tugas susulan penelitian ini. Ini sangat bermanfaat bagi saya sendiri. Terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.